Halo semua, selamat datang di video saya. Pada video kali ini, saya, Fitri Angelia Siregar, akan menjelaskan tentang fitur menambahkan, mengubah, dan menghapus data pada website. Di sini ada pengertian CRUD. CRUD adalah singkatan dari Create, Update, dan Delete. Pada materi ini, kita akan membahas fitur Create, Update, dan Delete, data yang tersimpan di database menggunakan PHP Form. Yang pertama, Create. Create itu adalah menambahkan data baru ke database. Yang kedua ada update, yaitu mengubah data yang sudah ada. Yang ketiga ada delete, menghapus data yang tidak diperlukan. Konsep database dari CRUD adalah yang pertama, di sini ada contoh kita membuat database data mahasiswa dengan tabel mahasiswa yang memiliki struktur sebagai berikut. Ada ID, ada nama, ada NIM, kelas, dan prodi. Kemudian kita memasukkan query membuat database dan tabel. Di sini ada create data mahasiswa, kemudian kita gunakan, ini pembuatan query-nya di SQL ya teman-teman. Kita create table mahasiswa, terus ID, nama, NIM, kelas, prodi. Kemudian dilanjut dengan tipe datanya, kemudian panjang datanya. Kemudian kita insert menggunakan metode insert ya teman-teman ya. Di sini ada query membuat database dan tabel. Query ini kita buat di SQL untuk membuat database-nya. Kita create database data mahasiswa, kemudian kita use database yang kita buat, dan kita masukin tabel, create tabel mahasiswa, kita masukin ID yang menjadi primary key, dilanjut dengan tipe data, dan kemudian menjadi primary key. Ada nama, ada NIM, kelas, prodi, masing-masing dilanjut dengan tipe data, kemudian panjang data, dan kita kemudian menggunakan insert to, memasukkan data ke dalam tabel yang kita buat. Next, contoh program yang akan kita buat di dalam presentasi ini adalah yang pertama adalah menambahkan data, yaitu tadi create, kemudian update, kita mengubah data, kemudian kita menghapus data. Pertama, hal yang kita lakukan adalah kita harus membuat 3 file dalam PHP. Yang pertama adalah tambah data, file ubah data, dan file hapus data. Masing-masing menggunakan PHP sebagai tipe datanya. Kemudian kita buka kembali file yang pertama, menambahkan data. Kita buka, tambah data, kita cek koneksinya ke database, kita sambungkan ke database yang kita buat tadi. Kemudian kita masukin variabel dalam PHP tersebut, ada nama, NIM, kelas, dan prodi. Next, di sini jika data berhasil ditambahkan, maka akan muncul perintah data berhasil ditambahkan. Kemudian jika error, dia akan otomatis error ya. Kemudian nextnya kita kasih judul, tambahkan data mahasiswa sebagai judulnya. Kemudian di dalam body kita masukkan metode post, yaitu untuk mengirim data kepada database. Ada nama dan tipe datanya, dan tabel mahasiswa kita siap untuk digunakan. Kemudian next kita mengubah data. Bagaimana cara mengubah data dalam tabel tersebut? Ya tentunya kita harus menyambungkan dulu kepada koneksi database. Kemudian kita masukin select from mahasiswa where ID. Kita masukin data, kita panggil data tersebut. Tetap kita harus masukkan dan beritahu kepada si code. Dengan melalui code ini kita masukkan variabel untuk memanggil data tersebut dengan metode post. Kemudian kita bisa masukin SQL update mahasiswa set nama. Jika berhasil mengubah, maka akan muncul data berhasil diubah. Next, ini adalah ubah data mahasiswa dengan metode post. Kemudian nanti ada label data, nama, kemudian kelas, prodi, dan button ubah di sudut kirinya. Jadi tampilan aplikasi itu sama seperti form pada umumnya, tapi ada button ubah. Jika kita klik button ubah, maka akan otomatis aplikasi tadi itu mengubah data yang ada di database. Next, menghapus data. Bagaimana cara kita buat button menghapus data dalam aplikasi tersebut? Yang pertama tentu kita harus koneksi ke database, karena nanti dari database inilah kita bisa tahu kalau si data tersebut
tersambung, dan yang kita hapus itu adalah data yang ada di database-nya. Kemudian kita gunakan if di sini. Kita delete from mahasiswa yang ini. Kemudian data berhasil dihapus jika berhasil dihapus. Next, soal latihan. Pada soal latihan ini saya akan menampilkan kepada teman-teman progres dari proyek akhir saya, di mana di sana itu saya buat suatu aplikasi Butikmar. Kemudian di dalam aplikasi tersebut ada namanya menu kelola pelanggan. Nah, menu kelola pelanggan itu saya rasa memenuhi semua yang kita bahas di presentasi ini, yaitu bisa create, yaitu menambah data pelanggan. Kemudian dia bisa update, mengubah data pelanggan, dan delete, menghapus data pelanggan. Yang pertama kita menambahkan data pelanggan. Ini adalah dari screenshot ya, dari tampilan aplikasinya. Kita diminta untuk jika kita klik yang ini, tambah data pelanggan yang ini ya teman-teman, tambah data pelanggan yang ini, maka dia akan memunculkan tambah data. Ini adalah form, tampilan form, nama, nomor telepon, dan alamat. Jika kita submit, data tersebut akan otomatis masuk di tabel ini, data pelanggan yang ini ya. Next, mengubah data pelanggan. Di sini kita bisa lihat, jika saya klik yang edit, aksi yang edit ini, maka akan muncul seperti form ini. Nah, langsung muncul ubah nama pelanggan. Saya tadi kliknya Siregar, jadi dia muncul ubah Siregar. Kemudian kita bisa ubah di form ini. Dan ada button dua nih, button submit dan close. Jika kita klik button submit, maka akan otomatis si data ini akan berubah sesuai dengan yang kita input di form ini. Kemudian menghapus data pelanggan. Jika saya klik delete, misalnya di pelanggan Fidri yang ini ya, saya klik delete, maka akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin ingin menghapus pelanggan ini? Jika saya benar-benar ingin menghapus, saya klik submit yang button hijau, atau jika batal saya klik close. Sebelum kita ke slide berikutnya, saya akan menampilkan kepada teman-teman langsung secara real penggunaan aplikasi Butikmar yang telah saya buat. Kita akan coba menu kelola pelanggan sesuai dengan yang kita bahas, yaitu kita bahas fokus tadi pada create, update, kemudian delete ya. Ini adalah tampilan dari aplikasi, dia sudah berada di data pelanggan. Kita coba ke menu order ya. Oke, ini ada menu kelola pelanggan, data pelanggan. Nama aplikasinya Butikmar Kasir Apps. Oke, kita ke data pelanggan. Ini adalah localhost untuk panggil datanya ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik ada jumlah pelanggan 3, benar. Kita klik tambah pelanggan. Kita klik tambah pelanggan. Coba kita masukin di sini siapa ya? Contohnya kita masukkan nama Pipit. Oke. Kita masukin nomor teleponnya, contohnya 68 ya. Selalu kita mulai dari 08 22 72 45 8491. Kemudian kita masukin alamatnya ya. Alamatnya kita masukin alamatnya di mana ya? Sukabumi. Sukabumi, coba ya, Sukabumi. Nah, kita jika ingin menambahkan pelanggan, kita klik submit. Nah, otomatis jumlah pelanggan jadi 4 dari yang tadi 3. Kemudian di bagian bawah sudah ada Pipit, kita bisa edit ya. Ini adalah bentuk dari implementasi aplikasi, implementasi metode update ya. Kita bisa ubah namanya, misalnya namanya kita ganti deh jadi siapa ya? Contohnya kita ubah jadi apa ya? Kita ubah jadi ini aja deh. Misalnya kita ubah jadi bunga, contohnya ya, bunga. Terus kita submit deh. Kita bisa lihat otomatis berubah dong. Nah, di database juga berubah gitu. Kemudian kita ingin delete aja deh si pelanggan ini karena nggak pernah beli ya. Kita klik hapus bunga. Apakah Anda ingin menghapus pelanggan ini? Nah, kita klik submit jika ingin benar-benar menghapusnya. Kita klik submit. Oke. Kita klik submit, maka
pelanggan tersebut sudah berhasil kita hapus. Jadi cuman ada 3 pelanggan di website kita saat ini. Oke, teman-teman. Oke, itu dia bentuk real dari implementasi create, update, dan delete dalam aplikasi yang kita bahas, yaitu aplikasi Butikmar ya teman-teman. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari presentasi ini adalah fitur CRUD atau yang fokus adalah create, update, delete pada presentasi ini adalah komponen inti dalam pengelolaan data aplikasi web. Dengan fitur ini, pengguna dapat mudah menambahkan data baru, memperbaharui informasi yang sudah ada, atau menghapus data yang sudah tidak diperlukan lagi. Implementasi dari CRUD ini menggunakan PHP Form yang memungkinkan interaksi yang dinamis dengan database, sehingga menghadirkan kemudahan untuk manipulasi data secara langsung melalui antarmuka web yang user-friendly, serta dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas aplikasi secara keseluruhan. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya sampai akhir. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman di proyek-proyek teman-teman juga. Terima kasih semua, sampai jumpa di video selanjutnya.